Atta dibully sama fansnya Puji ini. Aduh, capek banget. Sebelum Atta, Aurel juga telepon aku kan. Jadi kayak ya mungkin aku juga pernah di titik yang sama seperti Aurel ya. Apa ya, sebenarnya dia tidak ada maksud untuk kayak apa ya, kalau saya bilang apa ya Mbak, nggak ada maksud untuk menyerang menyindir kata dia gitu. Jadi aku tuh gak ada maksud sama sekali. Memang orang-orang kayak Atta, orang kayak aku itu kan setiap hari itu kan udah dimintain kayak Kak kita harus konten ini, setiap hari kan harus upload konten. Nah sedangkan punya tim, karena kita nggak kepikiran untuk oh iya ternyata konten ini menyinggung orang lain ya gitu kan. Karena kita udah hektik banget, terus tim bilang bikin konten ini yang lagi hits nih, lagi happening. Nah dia sama sekali tidak ada niatan untuk menyinggung gitu. Kalau dari versi dia, dan aku juga bisa lihat gitu, karena kan sama semuanya berteman, aku juga lihat tidak ada niatan dia untuk menyinggung sama sekali. Bahkan kan kasihan juga mental, kadang-kadang orang terlihat baik-baik saja gitu, tapi mental orang tuh benar kayak menurut netizen tuh jahat banget. Bahkan kayak yang video-video yang tidak ada kaitannya diambil kembali, terus dikait-kaitkan seolah-olah masih menyinggung gitu. Bahkan yang kayak video-video lama, terus wajahnya lah dihujat kayak saya dulu lah gitu. Jadi kayak apa sih, kayak mendingan kalau kalian mau hujat tuh koruptor tuh daripada dihujat tuh. Jangan kayak orang-orang yang kesalahan yang jelas-jelas kalian belum tahu apa-apa udah dihujat, benar-benar dihujat abis-abisan gitu, dihujat. Tapi curhatan Aurel sendiri gimana Kak? Gimana? Curhatannya mungkin? Ya dia sedih banget dengan keadaan seperti ini. Terus aku bilang kamu harus tegas gitu. Kalau misalkan di negeri ini kan ada hukum yang berlaku. Kalau misalkan ada yang sudah keterlaluan, ya kamu buat laporan polisi. Kita ada ITE kok. Kalau memang ada yang menggiring, sekarang kan ada pasal undang-undang menggiring opini apa segala macam yang kalian tidak tahu apa-apa faktanya. Jadi kalau misalkan berbicara apapun itu harus berdasarkan fakta yang terjadi, punya bukti apa untuk mengatakan hal B, hal A gitu. Jadi kalau misalkan tidak dengan jelas-jelas, harus belajar tuh akhirnya nanti supaya mereka tuh belajar. Kalau kamu buat laporan polisi, aku bilang buat laporan polisi aja. Kayak itu sampai sekarang juga bahkan Thorik dan Alia juga dibully sampai mereka melapor polisi ya, di bagus itu pelajaran buat orang-orang yang sembarang mengketik, buat orang-orang yang zaman sekarang kalian bisa lihat deh, kadang-kadang orang yang berbuat salah aja, yang jelas-jelas dia udah menghinakan agama, tapi komentarnya itu banyak komentar baik. Kalian pikir di situ kadang-kadang kita berpikir gak sih, ini aneh gak sih? Terus followersnya banyak gak sih? Foto-fotonya cuma dikit gak sih? Nah itu kan biasanya suka buzzer yang dibayar. Sekarang bayar buzzer tuh murah banget, satu komentar. Ini aku akhirnya diajarin semenjak aku kemarin dibully. Satu komentar tuh cuma 2.000 perak. Jadi kalau aku zaman dulu waktu aku dihujat 12.000 komentar, itu hampir 10.000 isinya hujatan. Ya mungkin banyak lah orang yang pro kontra pemikirannya, tapi akhirnya menggiring opini itu tuh sesuatu hal yang dipakai banget di medsos sekarang. Jadi orang zaman sekarang lebih ikut-ikutan tanpa oh iya kayaknya pemikiran orang kayak gini nih, orang salah, tapi belum tahu faktanya. Ya udah, pemikiran orang kayaknya banyak yang salah, emangnya orang salah kali ya gitu, tapi tanpa mencari tahu. Padahal nggak tahu tuh komennya itu semuanya dibuat-buat sama orang. Apalagi zaman sekarang dipakai lah buzzer di politik gitu. Dan sekarang udah dijual juga di toko-toko online itu, buzzer itu keluar semua gitu. Jadi kalau misalkan orang komentarnya banyak, ya lihat aja dulu itu benar-benar postingan dia apa enggak. Kang ngelihat mungkin peran dari fansnya Puji melakukan hujatan-hujatan ini. Mau ngomong tentang fansnya Puji, kalian apa ya, kayak orang nggak sekolah aja gitu. Kalau misalkan siapa namanya Atta sama Aurel, aku melihat dia kayak udah kayak orang berenang ngap-ngapan, kayak aduh aku udah nggak tahu lagi mesti ngapain lagi. Jadi akhirnya ya minta masukan aku lah. Menyayangkan nggak sih dulu ketika sama Puji mendukung, sekarang ketika sama Thorik malah sama Alia malah ngehujat Alia yang sebegitu parah. Yang tidak tahu kesalahannya apa gitu kan. Betul. Itu kan kasihan sekali gitu. Jadi janganlah dikembangkan Indonesia yang jadinya kayak
penggiringan yang bahasanya tuh terlalu kotor, terlalu kasar. Kasihan ini orang punya keluarga, sampai semua keluarganya dihujat, dirujak, dimaki-maki, segala fisik, segala sampai dikata-katain, disumpah-sumpahin gitu loh. Jadi kalian jangan sembarangan mengetik karena ketikanmu adalah sama aja seperti mulutmu adalah harimaumu gitu ya. Oke? Tapi Kak Ica sekarang ngadepin haters gitu gimana Kak? Udah kebal kak? Ya terus kayaknya nggak ngasih aku duit jadi kayak Bodo amat.